Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 6 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, sebelum belajar ataupun mengerjakan soal-soal jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian ya, kita masih di bab 5 tentang pengolahan data ya. Tepatnya kita sudah sampai di latihan ulangan bab 5 ya, paket 1 yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 6 ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang bagian C di sini ada 5 soal ya. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Berikut data berat beberapa semangka ya dalam satuan kilogram ya. Di sini ada 1,2, kemudian 1,1, 1,5, 1,3, 1,3, 1,8, 2,1, 1,2, 1,2, 2,0, 1,8 dan 2,1. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan rata-rata berat sebuah semangka. Itu yang A ya, berarti ditanyakan rata-rata. Kemudian yang B modus dari berat semangka tersebut, dan yang C median dari data tersebut. Nah, untuk mempermudah dalam mengerjakan soal ini adik-adik sekalian ya, data berat semangka tersebut kita urutkan terlebih dahulu ya dari data yang paling kecil. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk soal nomor 1 ya. Ya. Di sini data berat semangka sudah saya urutkan dari yang paling kecil ya, 1,1, kemudian 1,2, 1,2, 1,2, 1,3, 1,5, 1,8, 1,8, 2, 2,1 dan 2,1 ya. Ini banyak datanya, ada berapa dari sekalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 data atau N-nya sama dengan 11 ya. Ini saya tuliskan di sini ya. N sama dengan 11. N itu banyak data ya. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah rata-rata. Ya, rata-rata berat sebuah semangka. Berarti total berat semangka dibagi dengan jumlah semangka ya. Oke, total berat semangka karena ini sudah saya urutkan berarti kita kelompokkan ya. 1,1 karena hanya 1 berarti ya 1,1 ditambah dengan 1,2-nya ada berapa? 1, 2, 3 berarti 1,2 kali 3. Kemudian ditambah 1,3-nya hanya 1, ditambah 1,5, ditambah 1,8 karena ada 2, kita kalikan 2, ditambah 2, ditambah 2,1 kalikan 2 dibagi dengan banyak datanya atau banyak semangkanya tadi ada 11. Oke. Di sini 1,1 ya ditambah dengan 1,3 ya. 1,1 ditambah 1,2 kali 3 berarti 3,6. Ditambah 1,3, ditambah 1,5, kemudian ini 1,8 kali 2, 3,6, ditambah 2, ditambah ini 2,1 kali 2, berarti 4,2 dibagi 11. Ini kita tambahkan hasilnya 17,3 ya, 17,3 dibagi 11 hasilnya adalah 1,57. 1,57 kalau kita buat satu angka di belakang koma biar sama seperti datanya ya, maka 7 itu 5 ke atas, maka pembulatannya ini yang kita bulatkan kita tambah 1 jadinya 1,6 ya. Jadi 1,57 kalau kita bulatkan satu angka di belakang koma jadinya 1,6. Jadi rata-rata berat sebuah semangka adalah 1,6 kg. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B ditanyakan modus. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Kalau kita lihat di sini ya, modus berat semangka adalah kita lihat yang paling banyak itu adalah 1,2 ya, ada 3 kali. Yang lainnya ini 2 kali, ini 2 kali. Berarti yang paling banyak adalah 1,2. Jadi modus dari berat semangka adalah 1,2 kg. Selanjutnya median. Median itu nilai tengah ya. Mediannya berarti banyak datanya tadi ada 11 ya.
Karena datanya ganjil maka kita ambil data yang tengah-tengah ya. 11 berarti yang kirinya 5, kanannya 5 ya. Data yang ke 6 ya berarti. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus data keberapa berarti median sama dengan X ke N ditambah 1 dibagi 2. N-nya tadi 11 ya. 11 ditambah 1 bagi 2. 11 tambah 1 12, 12 tambah bagi 2 6. Jadi data ke 6. Median dari data tersebut data ke 6 yaitu 1,5. Kita lihat di sini yang sudah saya urutkan ya. Data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ini ya. 1,5 ini adalah data ke-6 mediannya. Oke, jadi untuk nomor 1 sudah kita bahas ya, A sampai dengan C. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2 ya. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 ya. Berikut data banyak buku yang tersedia di perpustakaan ya. Buku pelajaran ada 1.200, buku cerita ada 2.400, kemudian majalah ada X ya, belum diketahui berarti jumlahnya. Kemudian buku ensiklopedia ada 900. Nah, untuk soal nomor 2, jika rata-rata banyak buku di perpustakaan adalah 1.325 buku, berapakah banyak majalah yang ada di perpustakaan tersebut? Yang ditanyakan banyak majalah. Bagaimana cara mengerjakannya Adik sekalian ya? Di sini sudah saya tuliskan juga ya. Rata-rata banyak buku itu berarti rumusnya untuk mencari rata-rata ya, berarti total buku, total keseluruhan buku ya, misalnya majalah ada berapa ya, buku pelajaran ada berapa, ensiklopedia ada berapa, ditambahkan dibagi dengan banyak jenis buku ya. Jenis bukunya tadi di sini ada buku pelajaran, buku cerita ya, ada majalah, berarti jenis bukunya ada 1, 2, 3, 4. Kalau banyak bukunya berarti kita totalkan ya, 1.200 tambah inilah dibagi dengan 4. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Kita masukkan berarti rata-ratanya tadi 1.325 itu sama dengan total bukunya ini kita tambahkan dibagi dengan jenis buku 4 ya. 1.200 tambah 240 tambah 2.400 ditambah X, ini majalahnya tadi, ditambah dengan 900, ini ensiklopedia dibagi 4. Ini kita tambahkan berarti 1.200 tambah 2.400 tambah 900 ditambah X ya. Ini kita tambahkan jadi 4.500 tambah X karena X-nya belum kita ketahui dibagi 4. Kemudian di sini 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri dari bagi menjadi kali. Berarti 1.325 dikalikan 4 sama dengan 4.500 tambah X. Ini kita kali 4 jadinya 5.300 sama dengan 4.500 ditambah X. Oke, X-nya ini tetap di sini ya. Kemudian ini kita pindah ruas ke kiri biar angka sama angka ya. Berarti 5.300 dari positif pindah ke kiri jadi negatif. 5.300 dikurangi 4.500 sama dengan X. Nah, maka nilai X-nya sama dengan ini kita kurangkan hasilnya adalah 800 lah. X ini ya untuk majalahnya ya, berarti 800 yang ditanyakan ya. Jadi banyak majalah yang ada di perpustakaan adalah 800 buah. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 3, buatlah diagram batang dari data tersebut. Nah, ini sudah saya gambarkan untuk yang nomor 3 ya, diagram batangnya itu seperti apa. Nah, berarti judulnya jangan lupa ya, data buku di perpustakaan. Nah, tadi yang sumbu Y-nya ya, ini sumbu Y ya, yang sumbu tegak, kemudian sumbu mendatarnya ini sumbu X. Nah, ini adalah banyak buku, kemudian di sini yang mendatarnya adalah jenis buku. Nah, banyak buku tadi, banyak buku pelajaran ada 1.200. Nah, 1.200 kita buat seperti ini ya. Jadi kita buat skala ya. 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Nah, banyak buku pelajaran karena 1.200 berarti di sini ya, kira-kira adik-adik sekalian ya, di atasnya 1.000, di bawahnya 1.500. Kemudian buku cerita tadi 2.400 berarti di sini kira-kira karena di sini ada 2.500. Kemudian majalahnya itu 800 berarti kira-kira di ini di bawahnya 1.000 ya. Kemudian ensiklopedia 900 ya, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan 800 ya, tapi di bawah 1.000 tetap ya. Oke. Ini adik-adik sekalian ya untuk gambar diagram batangnya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Ya. Di sini untuk soal nomor 4 dan 5 ada diagram gambar ya. Data hasil peternakan ikan di tambak Pak Beni ya. Ini ada ikan gurami, ikan lele, ikan mas, ikan patin ya.
Untuk gambar satu ikan ini mewakili 100 kg. Nah, kemudian kalau yang kecil ini ya ini mewakili 50 kg. Nah, berarti ikan gurami, banyak ikan guraminya ini berarti 350 ya, karena ini 3, ini kecilnya 1 berarti ini 350. Oke. Kemudian ikan lelenya 1 2 3 4 5. Ini berarti 500 ya. Kemudian ikan masnya ada 1 2 3 4 5 tambah kecil berarti 550. Kemudian ikan patinya 1 2 3 4 ya, ini berarti 450. Oke ya, ini sudah saya tuliskan semua. Buatlah diagram batang untuk data di atas. Nah, berarti jangan lupa judulnya data hasil peternakan ikan ditambak Pak Beni. Oke, di sini juga sudah saya gambarkan adik-adik sekalian ya. Oke, data ikan ditambak Pak Beni di sini ya. Tadi sudah saya tuliskan ya, di sini yang sumbu Y-nya ya atau sumbu tegaknya ini adalah banyak ikan, kemudian sumbu X-nya yang sumbu mendatar ini adalah jenis ikan. Nah, ikan gurami ya, ikan gurami tadi ada 350. Kemudian ikan lele ada 500 ya, kita buat skalanya jangan lupa ya. Kemudian ikan emasnya itu ada 550 dan ikan patin ada 450 ya. Oke, seperti itu kira-kira gambarnya adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4 ya, gambar diagram batangnya seperti itu ya. Jangan lupa skalanya, kemudian ketinggiannya menyesuaikan skala ya berarti ya. Selanjutnya ke soal terakhir nomor 5 ya, hitunglah rata-rata banyak ikan yang dihasilkan di tambak Pak Beni dan tentukan modusnya. Rata-rata ya, rata-rata berarti total keseluruhan ikan ya dibagi dengan jenis ikannya ada berapa ini 1 2 3 4 berarti 350 tambah 500 tambah 550 tambah 450 dibagi dengan 4. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ini kita tambahkan dibagi 4 ya, hasilnya ditambahkan yaitu 1850 dibagi 4 462,5 kg ya. Jadi rata-rata banyak ikan ditambah Pak Beni itu adalah 462,5 kg. Kemudian modusnya ya, modusnya itu berarti yang paling banyak di sini. Kalau kita lihat di sini ya, yang terbanyak adalah ikan emas ya. Kalau ikan lele hanya 500, yang terbanyak adalah ikan emas yaitu 550. Jadi modusnya adalah ikan emas banyak 550 kg. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian C. Kemudian untuk soal pemecahan masalah nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya sekali lagi bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.